teman-teman. Seperti janji saya, tiap minggu saya sharing satu tema ya, atau dua tema. Ya. So, nggak ada wifi, jadi saya mesti pinjam wifi dulu buat upload. Gitu. Saya mau sharing tentang trauma. Jadi saya punya pengalaman trauma. Jadi trauma saya itu udah ngikutin saya 13 tahun. Nah, kenapa saya bisa trauma? Itu gara-gara saya depresi. Tapi kenapa saya bisa depresi? Nah, saya kan Kristen, saya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi saya berdoa dan Tuhan Yesus bilang, kamu depresi karena kamu perisai imannya lepas. Nah, kalau teman-teman tahu, kita kan, aku anggap teman-teman yang mendengar saya ini Kristen ya, yang bukan Kristen ya kan nggak tertarik kan, nggak sama inilah gitu kan. Nah, kalau teman-teman kan pasti tahu kalau kita itu dikasih perlengkapan senjata Allah. Kita dikasih baju kan, ada ketopong keselamatan, ada baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, lalu kaki yang berkasut ada sepatu kerelaan memberitakan Injil, dan akhirnya kita punya perisai iman. Nah, jadi tuh kita dalam hidup ini kan, misalnya kita kena fitnah, atau kita kena bully, atau kita diomelin orang tua kita, guru kita, atau temen kita. Jarang sih ada teman yang ngomelin kita ya, kalau iya mah udah berantem. Suami kita, anak kita, tetangga, ya pokoknya diomelin. Nah, kalau seseorang yang jauh ngomelin kita kan mungkin nggak berasa, kita lawan aja gitu kan. Tapi kalau ada yang lebih deket yang ngomelin kita kan ngerasa lama-lama jadi depresi gitu. Kenapa? Karena stres, karena omelan itu ada tuntutan. Nah, kan kita pakai perisai iman ya kan, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus kan kita sudah pakai perisai iman. Tapi kan kalau ditembak terus perisainya penyok kan, lama-lama bolong kan, atau kalau bukan bolong lepas, lempar, bener nggak? Ini kita umpamain kita ya kayak kita main perang-perangan lah, kita pergi perang beneran lah ya kan, karena di alam roh kita bener-bener perang. Hidup kita ini di dunia ini tuh ya bener-bener peperangan, bukan dengan darah dan daging, bukan dengan sesama manusia, tetapi dengan roh-roh penguasa di udara. Jadi tuh mereka akan serang kita melalui orang-orang yang deket sama kita, atau orang-orang yang kita kenal, bikin kita stres, dan akhirnya kita nggak kuat, kita jadi depresi. Jadi saya sharing ini ke teman-teman, kunci untuk menghadapi depresi adalah harus punya perisai iman. Terus ya jangan diem aja gitu loh. Stres itu ada batasnya. Kalau udah over, kita harus pakai perisai iman kita. Lalu kita harus punya pedang roh kan, kita harus fighting, harus berdoa dalam roh, berbahasa roh, supaya serangan itu berhenti. Kita tutup bungkus kita dengan kuasa darah Yesus, supaya kita tidak lagi terluka gitu. Nah, kalau stres ini enggak kita lawan dengan doa, dengan kuasa darah Yesus ya kan, kita tutup itu panah api si jahat gitu ya, kita pasti akan jadi depresi. Nah, kalau udah depresi itu udah fatal. Jadi kalau teman-teman percaya, jiwa kita ini ada dua dimensi. Satu ini di dalam badan kita, satu itu dia bisa berkelana di alam roh. Jadi bisa dijual. Kalau misalnya ada orang yang pergi ke pesugihan, katanya jual jiwanya. Kok orangnya masih normal? Iya, karena yang dijual itu kayak satu dimensi dia itu udah kayak down payment. Nanti kalau udah mati, yang satu ini baru nyusul gitu. Kalau enggak gimana dong? Nggak bisa kan? Jadi tuh kalau kamu udah depresi,
jiwa kita ini akan ditaruh di suatu tempat, itu ibaratnya itu penjara. Nah di situ kita akan diganggu sama roh-roh jahat gitu, jadi kita depresi. Nah kalau depresi ini berlanjut, itu untuk sesuatu yang pertama kali buat kita ngalamin stres, lalu pertama kali jadi depresi, ini akan berubah menjadi trauma. Iya, macam-macam. Jadi singkat loh. Ada misalnya gini, ada orang, nggak usah orang lain dah, saya deh. Saya waktu kecil saya juga baru tahu gitu, karena saya masih ingat benar saya tenggelam masih kecil, tapi saya nggak tahu ternyata umur saya waktu itu 2 tahun. Nah sampai saya dewasa ternyata saya tiap kali injak kolam renang atau injak laut, itu kalau saya udah nggak bisa injak, jadi udah lebih dari 1,5 meter, saya udah panik ya, panik gitu. Terus saya jadi pernah waktu itu ya, padahal rame-rame loh di laut gitu kan, saya akhirnya jadi kram gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Saya tahu saya pernah tenggelam waktu kecil. Nah setelah saya ngobrol sama Ci, saya baru tahu itu ternyata saya 2 tahun. Jadi itu udah jadi traumatik gitu kan. Nah ini orang-orang yang trauma karena suatu peristiwa yang membekas. Memang singkat tapi menimbulkan stres, walaupun tidak depresi sampai ini. Jadi kan ada prosesnya singkat, ada yang prosesnya cepat gitu loh, jadi tergantung. Intinya itu sesuatu yang sangat membekas gitu loh. Nah gimana cara melawan trauma? Trauma itu bukan dilawan ya, jadi tapi dihadapi. Nah, saya sharing ini karena selama 13 tahun saya tahu orang-orang yang punya trauma pasti ingin lepas dari trauma. Saya selalu kepikiran mau lepas dari trauma, lalu kadang-kadang ada orang pajang spanduk bisa menyembuhkan trauma, pengen deh saya ikut gitu kan. Saya udah doa kok nggak bisa. Nah jadi trauma itu kita punya ketakutan yang kemudian menjadi senjatanya roh-roh jahat untuk mengganggu kita. Jadi dia akan kemudian mengambil memori itu lalu nakut-nakutin kita. Jadi bagaimana kita lawan trauma? Pertama dengan darah Yesus ya, karena segala penyakit mental, nah gue harus sebut ini penyakit mental ya, yaitu segala gangguan kejiwaan itu selalu berhubungan dengan roh-roh jahat. Itu yang pertama. Jadi harus dengan kuasa darah Yesus roh jahatnya diusir dulu. Iya teman-teman, kalau sudah trauma yang parah ya, itu udah ada setannya. Kalau yang ringan mah ya dia trauma, dia takut paling gemeter doang kan. Tapi kalau udah parah kan udah jadi psikomatik, gejala psikomatik kan, tulangnya bisa ngilu ya, pokoknya yang punya ngalamin itu nggak bisa tidur, terus banyak hal lah gitu kan ya. Apalagi tuh trauma tuh yang terutama adalah memorinya datang terus, nakut-nakut, kita ada cemas, gelisah gitu. Jadi bagaimana menghadapi trauma? Pertama dengan kuasa darah Yesus ya kan. Kedua, gimana cara menghadapi trauma? Klise ya, saya bolak-balik begitu lagi gitu ya, yaitu harus berdoa dalam roh, peperangan rohani. Jadi waktu kita berdoa dalam roh itu, kita sedang meminta Roh Kudus untuk menolong kita. Kita sedang menggunakan pedang yang Tuhan kasih ke kita, pedang roh, yaitu berbahasa roh dan juga menggunakan firman. Kalau enggak kita ucapin sendiri, kita kutip ayat. Biasanya pada saat kita berdoa seperti itu, nanti Roh Kudus akan ingatin sebuah ayat, lalu kita ucapin sebuah deklarasi untuk menghadapi trauma kita. Nah itu kalau kita tekun lakukan setiap hari, itu akan ya pada akhirnya kita menang. Ya kita nggak takut lagi kan, sama aja kan kalau misalnya orang sekarang kan banyak yang takut ketinggian, lalu pada pergi ke Cina, ke jembatan kaca ya katanya kan. Nah itu kan bukannya namanya menghadapi ketakutan dia. Nah trauma juga itu, trauma itu sesuatu yang menakutkan kita, kejadian yang menakutkan kita. Masalahnya itu tersimpan di memori alam sadar, alam bawah sadar kita, lalu kita nggak tahu
bedainnya. Pokoknya sesuatu yang menyerupai akan membuat kita mengalami panic attack. Saya punya temen itu ya sampai ke UGD tiap kali panic attack, dia jadi asam lambungnya kambuh dan segala macamnya. Jadi saya punya solusi itu selalu klise lah soal begini, yaitu kuasa darah Yesus dan berdoa dalam roh, mengutip ayat firman, deklarasi firman. Itu klise ya. Jadi seperti kita masak ya, ibu-ibu, cewek-cewek, ya ada juga bapak-bapak pasti tahu. Apapun masaknya ditambahin kaldu penyedap rasa, bener nggak? Nah ini juga sama, tambahin aja semuanya dengan ini. Ya karena dasarnya emang begitu. Nah baru kemudian yang ketiga adalah perubahan pikiran. Jadi mindsetnya mesti diubah. Jangan punya pemikiran yang sama lagi. Jadi kita harus melihat dari sudut yang berbeda. Kita mungkin bisa dibantu dengan konseling dengan psikolog. Ini saya rekamnya kesiangan tau nggak? Jadi udah rame penjual yang masuk ke dalam nawarin dagangan. Nah sambil kita berdoa, Roh Kudus juga akan menolong kita untuk mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita, kenapa kita takut. Lalu jadi kita self dialog, ya kan? Self talking. Nah baru kita tidak trauma lagi ketika kita ketemu peristiwa atau orang yang sama, karena dasarnya itu udah dikoreksi. Kita udah mengubah mindset kita sehingga kita menyadari, oh saya waktu itu tuh begini, saya tenggelam. Saya sekarang udah gak perlu tenggelam karena dulu saya 2 tahun, sekarang saya sudah 20. Dulu saya tidak bisa berenang, sekarang saya bisa berenang. Dulu saya tidak bisa berteriak, sekarang saya bisa berteriak. Ya seperti itu. Oke lah guys, sampai jumpa. Saya akan bahas lagi topiknya tentang aura. Oke, aura ini sedikit ya. Penasaran nggak di alam roh itu seseorang itu auranya kayak apa? Ini kok jadi bicara kayak New Age ya? Ini bukan New Age, ini ajaran sama. Kekristenan semua agama sama, karena hidup kita ini nggak cuma jasmani tapi ada alam rohnya. Jadi teman-teman, nanti saya akan jelasin aura orang Kristen dan aura yang bukan orang Kristen, aura orang yang aliran Kristennya ini, alirannya itu sama apa enggak? Kebanyakan sih sama. Jadi tak peduli agama kamu apa, kalau hati kamu nggak bagus, kalau pikiran kamu mikirnya jelek-jelek, hati kamu nyimpennya yang pahit, kecewa, ngerencanain yang jahat, kecewa, egois, itu pasti aura kamu bakalan gelap. Ikut sih jadi ngebocorin di sini ya. Apa saya bahas di sini aja ya? Jadi panjang nih yang ini. Ya teman-teman jangan bosan ya. Jadi aura seseorang itu gelap kalau dia nggak jaga hatinya. Dia nyimpen kekecewaan, kepahitan, kemarahan, keegoisan. Jadi maunya menang sendiri. Lalu pikirannya juga pikirannya yang jelek-jelek melulu. Mikirnya memanfaatkan orang, mencuri. Pikirannya apalagi mengambil kesempitan dalam keuntungan, terbalik, mengambil keuntungan dalam kesempitan, ya kan? Pokoknya mikirnya jajar, mikirnya pornografi, ya kan? Pikirannya kotor melulu gitu kan, korupsi terus gitu. Jadi itu akan bikin orang itu auranya gelap. Mau dia Kristen, bukan Kristen, mau dia Kristen aliran apa, saya kan aliran Pentakosta Karismatik, sama. Terus mau dia berbahasa roh, sama. Kenapa? Masalahnya di bahasa rohnya nggak nyampe 5 menit. Jadi kalau berbahasa roh itu teman-teman ya, minimal 30 menit dalam
1 hari. Nah, terus bertobat, minta kuasa darah Yesus gitu, baru beres. Jadi kalau cuman berdoa bahasa roh nggak nyampe 5 menit ya auranya sama bakalan gelap. Jadi kalau sering-sering berdoa bahasa roh itu bakalan dibersihin, tapi kita harus bertobat supaya udah bersih, jangan kotor lagi gara-gara kita melakukan dosa lagi gitu, atau sekedar berpikiran yang jahat, bersikap egois. Egois itu termasuk bukan hal yang baik loh. Alias ya walaupun dia bukan dosa, tapi egois bisa menyebabkan kita juga berbuat dosa, dan sikap egois bisa menyebabkan kita suatu hari kalau kita mati berdiri di hadapan tata penghakiman Allah, kita akan dihukum. Iya, karena kita bersikap egois. Karena selama kita hidup kita diputar sama Tuhan. Kok kamu gak pernah berbuat baik? Kok kamu gak pernah memikirkan kepentingan orang lain? Kamu cuma taunya enak kamu aja. Kamu gak pernah mikirin anak kamu, orang tua kamu, atau suami atau istri kamu, atau saudara kamu, atau tetangga kamu. Kamu cuma taunya yang penting kamu enak gitu. Jadi orang yang egois itu juga pada akhirnya akan menyebabkan auranya gelap dan dihukum. Karena kita orang Kristen kan, kita mati pasti kita akan masuk surga. Masuk doang ketemu Bapak di surga, lalu dihakimi. Setelah itu baru ditetapkan tinggalnya di mana. Gitu loh, nggak gampang loh. Jangan pikir jadi orang Kristen, karena banyak orang yang salah kaprah. Ya orang Kristen enak ya bikin dosa, lalu kita minta ampun, mati masuk surga. Iya, memang masuk, tapi ya udah, kamu tidak tinggal di surga, belum tentu gitu. Jadi itulah tentang aura. Nah, saya udah compare dulu waktu saya berdoa. Saya punya teman ada karunianya juga, saya minta dia lihat. Jadi saya compare, kok ya ini Kristen aliran karismatik Pentakosta, ini Kristen Protestan, ini bukan Kristen, dan yang ini Kristen Advent misalnya. Kok ini yang Kristen auranya gelap, tapi ada juga Kristen yang auranya terang. Mau dia Pentakosta, mau dia karismatik, mau dia Advent, mau dia Protestan, terang auranya. Alias orangnya tuh baik, dia nggak mikir yang jahat. Walaupun dia juga nggak nolong kita waktu kita lagi susah ya, tapi dia nggak nyusahin kita. Nah masalahnya, kok orang Kristen ada yang gelap auranya, lalu orang yang bukan Kristen auranya terang. Jadi bukan karena dia beragama Kristen, percaya Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosanya, auranya jadi terang, bukan. Jadi karena dia melakukan hal yang baik, berpikiran yang baik, dan menyimpan yang baik di dalam hatinya. Gitu. Itu yang membuat auranya terang. Jadi tuh kita tuh jadi orang nggak usah fanatik gitu loh. Aliran saya paling benar, pendeta saya paling benar, terus agama kita paling benar, udah pasti kita masuk surga. Bener masuk surga, tapi nggak tinggal dalam surga. Lalu orang yang tidak beragama Kristen udah pasti nggak masuk surga. Ya betul juga, kalau mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus, mereka banyak berbuat baik, tapi mereka tetap nggak percaya sama Tuhan Yesus, mereka memang benar nggak bisa masuk ke dalam surga, karena firman Tuhan katakan Yesuslah satu-satunya jalan. Ya mereka akan pergi ke tempat lain, dan segala amal ibadah mereka akan diberikan ke orang yang berhasil masuk surga gitu. Tapi teman-teman nggak tahu kan, banyak banget orang ya waktu dia mau menghembuskan nafas terakhir ya justru dia malah percaya Tuhan Yesus walaupun dia bukan Kristen. Iya, karena saya sendiri udah pernah ngalamin ya, bahwa ya bayangin ya, saya udah masuk ke alam roh, saya sudah pernah stres, depresi, jadi trauma, jadi OCD, obsessive compulsive disorder, bipolar. Nah itu semua gangguan setan. Dan lalu mindset yang salah, semua diberesin semua. Ya udah beres.
Jadi aku bisa melihat kuasa Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tuh benar-benar Tuhan gitu. Jadi panjang banget loh ngomongan saya kali ini. Teman-teman jangan bosen ya, apalagi berisik daerah sekitarnya gitu. Nah teman-teman, kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen. Terus kalau mau minta ayat yang mendukung, ayat Alkitab yang mendukung, saya juga bisa kasih. Lalu saya akan live seminggu sekali untuk sementara. Saya mau live ya, mau sharing seperti ini, tapi lebih banyak ke tanya jawabnya, karena kan pasti banyak pertanyaan. Lalu saya mau doain buat mereka yang ngalamin trauma, depresi, OCD, bipolar. Saya mau doain supaya terlepas dari semua gangguan setan, dan mindsetnya dibantu Tuhan diubahkan. Dan gue yakin orang yang mau didoain itu pasti juga akan mau mengubah mindsetnya, dan pasti akan sembuh, sehingga nggak perlu lagi menderita gitu. Maksudnya hidup tapi emosinya nggak bisa dikontrol, numbness, apa itu, nggak ada emosi lagi gitu ya. Orang yang udah sampai ke tingkat OCD, bipolar itu emosinya tuh udah nyampe ke titik nol, karena emosi dia kan dikontrol sama roh jahat, memori dia kan dipegang sama roh jahat. Jadi dia ya otomatis jadi nggak punya emotion lagi, numbness. Jadi lu udah nggak bisa berekspresi lagi gitu. Jadi saya akan live ya, live setengah jam, 1 jam. Lihat teman-teman dukung ya. Dan jangan lupa untuk mereka yang membutuhkan bisa di-sharingkan, karena saya sharing seperti ini, harapan saya itu orang-orang yang ngalamin apa yang sama dengan saya dulu pun bisa mengalami apa yang sama dengan saya sekarang, yaitu dibebaskan, dilepaskan, mendapatkan sukacita, menjalani kehidupan ini tanpa gangguan roh jahat, dan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Karena kita setelah semua itu selesai, kita doa minta sama Tuhan, jauhkan orang-orang jahat itu gitu. Dan kitanya juga jadi dewasa, bisa menggunakan perisai iman kita, ya kan. Jadi selama ini iman kita tuh cuman disimpan doang gitu kan. Dengan melalui kejadian ini, perisai iman kita ini dipakai, diasah, jadi mengkilap, menclong. Karena perisai iman kalau ditaruh doang juga bakal rusak gitu. Oke teman-teman ya. Saya khawatir kalau saya ngomong kelamaan pada bosen denger, di skip gitu kan. Musik pengiringnya yaitu penjual-penjual yang lewat, dan tadi suara motor gitu. Makasih teman-teman mau bersabar. Semoga apa yang saya sharing bisa menjadi salah satu jawaban yang akan Tuhan arahkan kalian untuk dengarkan. See you again next week.